Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu dosen pengampu, Ibu Resti Agustiana yang kami hormati, serta rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita bisa berjumpa kembali di sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan segenap kenikmatan yang Allah titipkan, memanahkan kepada kita, dapat kita gunakan dengan sebaik mungkin untuk menambah amal kebaikan kita, untuk menambah amal solih kita sebagai bekal kita semua untuk menghadap keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan di sore hari ini adalah bagian dari rasa syukur kita atas nikmat Allah, di mana kita memanfaatkan waktu untuk menuntut ilmu, untuk thalabul ilmi, yang kita semuanya memahami dan mengetahui bahwa Allah Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dengan derajat yang tinggi. Salawat beriringkan salam, sama-sama kita aturkan keharibaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman yang meneladankan ribuan kebajikan kepada kita umatnya, yang tatkala Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang kepribadian baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran, di mana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akhlaknya, tindak tanduknya atau perangainya adalah manifestasi dari Al-Quran itu sendiri. Atau dengan kata lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran yang berjalan. Sehingga kalau kita ditanya tentang hukum-hukum Quran, maka kita harus merujuk kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Michael Hart dalam bukunya The 100 Ranking of the Most Influential Person in History, 100 tokoh besar yang paling berpengaruh dalam sejarah kehidupan manusia, ditempatkan baginda Rasulullah dalam urutan pertama karena Rasulullah dipandang cakap, kompeten, kompatibel, baik dalam ukuran keduniaan maupun dalam ukuran spiritual. Sehingga sekali lagi kita patut berbangga dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, bisa meneladani kehidupan Rasulullah, bisa lebih banyak lagi membaca sirah baginda Rasulullah, sehingga dengan cara itu menambah kecintaan kita kepada beliau. Dan yang lebih penting dari itu, mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman yang berbahagia, hari ini kita sampai pada pertemuan yang kedua. Di pertemuan yang lalu kita sudah diskusi, sudah membahas tentang perbedaan antara fikih, fatwa, dan peradilan. Di mana sudah saya jelaskan bahwa fatwa itu adalah
jawaban atas persoalan-persoalan sosial yang terjadi di masyarakat. Saya tegaskan kembali, para ulama mengatakan bahwa an-nusus mutanahiyah, bahwa teks-teks hukum itu terbatas atau limitatif, sementara realitas sosial atau al-waqa'i ghairu mutanahiyah itu tidak terbatas, unlimited, sehingga dibutuhkan kontekstualisasi teks-teks keagamaan terhadap realitas sosial. Dan oleh karena itu dibutuhkan kecakapan, kepandaian untuk mengaitkan teks-teks yang terbatas tersebut dalam rangka memberikan jawaban atas persoalan-persoalan sosial, persoalan-persoalan di bidang muamalat yang tentu saja dinamis, progresif. Maka ada pula yang mengatakan bahwa hukum itu tertatih-tatih mengikuti perkembangan sosial. Oleh karenanya, teman-teman semua sebagai mahasiswa dilatih untuk arif menyikapi realitas sosial, untuk pandai menghubung kaitkan antara teks-teks, aturan-aturan, perundang-undangan dengan realitas yang begitu kompleks, dinamis, tidak terbatas, yang seringkali tidak terprediksi sebelumnya, sehingga disitulah tugas kita semua untuk pandai, bijak, dan bahkan tidak cukup hanya dengan pandai, tapi juga harus dalam tanda kutip ya, harus pandai-pandai untuk menyikapi, untuk mengambil pilihan, untuk menentukan sikap dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, di pertemuan yang lalu sekedar mereview ya, kita sudah sedikit banyak berbicara tentang fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN kaitannya dengan musyarakah dan mudharabah, yang itu semua sesungguhnya adalah praktek yang terjadi di dunia muslim, dan sebagaimana yang saya ungkapkan di pertemuan sebelumnya, di daerah-daerah tempat di mana kita berasal seringkali juga sudah terjadi model-model yang demikian, yang intinya adalah mudharabah ini ada pemilik modal, kemudian atau ada pemilik lahan, dan kemudian ada orang yang bekerja mengelola lahan tersebut, kemudian disepakati tentang bagi hasilnya. Tentu saja fatwa MUI senantiasa menegaskan bahwa apapun bentuk akadnya, apapun bentuk kerjasamanya, objeknya itu haruslah sesuatu yang halal, sesuatu yang tidak dilarang. Dan oleh karenanya menjadi penting untuk memastikan bahwa objek dari akad itu adalah betul-betul sesuatu yang sekali lagi halal, bukan misalnya kerjasama dalam bidang, mohon maaf, misalnya miras atau narkoba dan lain sebagainya. Jadi dari sisi objeknya juga menjadi perhatian, yang karenanya yang namanya syariah itu bukan hanya masalah niatnya saja, bukan masalah peruntukannya, tetapi juga dari ain atau dari substansi atau dari materi yang diperjanjikan pun haruslah sesuatu yang membawa manfaat yang tidak dilarang atau tidak mendatangkan madharat. Adapun musyarakah itu lebih kepada ya kongsi ya, dua orang yang sama-sama punya modal, sama-sama berkontribusi, kemudian disepakati pembagian ataupun kemudian nisbah bagi hasil ketika nantinya sudah selesai hubungan perjanjian tersebut. Dan di kesempatan yang baik ini, insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan tentang fatwa ijarah, dan kemudian lebih spesifik lagi tentang al-ijarah al-muntahiyah bitamlik, atau yang biasa disebut atau dikenal dengan istilah atau singkatan IMBT, al-ijarah al-muntahiyah bitamlik, yang sederhananya adalah akad sewa menyewa yang endingnya adalah peralihan kepemilikan. Ini kesannya
dalam satu objek terjadi dua akad, tetapi sesungguhnya tidak ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang, itu juga disebut dalam fatwa DSN yang terkait dengan ijarah muntahiyah bitamlik tadi. Rasulullah melarang dalam satu objek itu terjadi dua akad. Oleh karena itu nanti ada syarat-syaratnya, ada kriterianya, ada mekanisme dan prosedurnya sehingga al-ijarah al-muntahiyah bitamlik ini menjadi dibolehkan, menjadi tidak tergolong satu objek melekat padanya dua buah akad yang berbeda. Kira-kira demikian sebagai pengantar dan selanjutnya saya akan share screen. Oke. Kemudian kepada teman-teman semua ya, perlu saya sampaikan bahwa dalam prosesnya, dalam perjalanan perkuliahan kita, apabila ada di antara teman-teman yang ingin bertanya, silahkan raise hand atau nanti tulis di kolom chat begitu sehingga nanti bisa langsung kita diskusikan dan saya tanggapi. Adapun ketika nanti tidak bisa saya jawab secara langsung, insya Allah menjadi catatan saya dan akan saya diskusikan, saya akan coba cari jawabannya dan kemudian saya sampaikan di pertemuan berikutnya. Karena sebagaimana di awal saya sampaikan, mudah-mudahan kelas kita ini adalah kelas yang take and give ya. Saya sebagai fasilitator yang tentu saja banyak keterbatasan-keterbatasan dan izinkan saya untuk sama-sama belajar, sama-sama mengkaji, sama-sama mereview, sama-sama menggali, mengingat-ingat kembali apa yang sudah pernah saya baca sebelumnya. Dan bagi kawan-kawan semua, barangkali apa yang saya sampaikan juga sudah diulas dengan baik oleh dosen teman-teman di kampus atau oleh Bu Restia. Dan anggap saja kalau ada pengulangan, ini dalam rangka untuk pendalaman, untuk memantapkan, untuk kemudian supaya teman-teman lebih paham dan lebih mantap lagi pemahaman dan hafalannya. Kira-kira demikian. Baik, untuk materi kita di sore hari ini sampai kurang lebih 1,5 jam ke depan dan ini kita sudah berjalan hampir 15 menit. Pertama tentang introduksi, yang kedua motivasi belajar, yang berikutnya kita akan bahas tentang fatwa ijarah, kemudian dilanjutkan dengan fatwa al-ijarah al-muntahiyah bitamlik, dan nanti kita selingi dengan kuis Kahoot supaya teman-teman bisa selalu fresh begitu ya. Anggap saja kuis Kahoot ini adalah bagian dari ice breaking untuk memecah kebuntuan. Teman-teman semua, perlu saya kabarkan ke kawan-kawan semua bahwa Mahkamah Agung sangat concern dalam bidang pengembangan SDM dalam bidang ekonomi syariah. Jadi mungkin sudah pernah saya sampaikan juga, di Mahkamah Agung itu ada sertifikasi hakim ekonomi syariah, sehingga hakim-hakim diikutkan dalam kelas khusus, dalam kursus tertentu yang cukup padat materinya, ada diskusi di sana, ada teknis pembuatan putusan dalam perkara ekonomi syariah, kemudian ada analisis mendalam di sana, ada kuis-kuis yang harus dikerjakan dan seterusnya, dan ada pemeringkatan dari peringkat pertama sampai 10 besar dalam dalam sertifikasi tersebut yang tujuannya adalah memantapkan pemahaman, kompetensi, dan wawasan para hakim dalam bidang ekonomi syariah dan khususnya dalam bidang-bidang yang kita pelajari ini. Ini tentu saja masuk dalam bidang garap ekonomi syariah. Mulai dari musyarakah, mudharabah, ijarah, kemudian ijarah juga dibagi menjadi beberapa sub bagian, kemudian ada hiwalah, kemudian juga ada asuransi syariah, ada reksadana syariah, dan kemudian saham syariah, dan seterusnya, yang kalau terjadi sengketa dalam bidang-bidang yang saya sebut tadi, maka nanti ada beberapa pilihan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Kalau dalam klausul sengketanya disebut akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas,
maka otomatis yang berkompeten untuk menangani atau menyelesaikan adalah Basarnas. Namun apabila tidak disebut di mana penyelesaian sengketa tersebut, kalau memang jelas-jelas akadnya adalah akad ekonomi syariah atau akad syariah, maka nanti secara otomatis menjadi wewenang atau kompetensinya peradilan agama. Apalagi kalau disebut dalam akad tersebut, bila terjadi sengketa atau beda pendapat, bahasanya begitu biasanya, maka diselesaikan secara musyawarah mufakat. Apabila tidak terjadi musyawarah mufakat, maka diselesaikan di Pengadilan Agama Bandung misalnya, atau di Pengadilan Agama Tiga Raksa misalnya, atau diselesaikan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat misalnya, karena LKS atau Lembaga Keuangan Syariah atau Perbankan Syariahnya berlokasi di tempat tersebut. Oke. Jadi saya perlu sampaikan sekali lagi bahwa Mahkamah Agung sangat concern dalam bidang pengembangan SDM dalam konteks ekonomi syariah, bahkan secara rutin Mahkamah Agung bekerja sama dengan Saudi Arabia untuk mengirim para hakim untuk belajar ekonomi syariah di Saudi Arabia selama kurang lebih 40 hari. Dan bisa teman-teman bayangkan salah satu hikmah menimba ilmu di Saudi Arabia tentu berkesempatan untuk ziarah ke makam baginda Rasulullah, sholat di Masjid Nabawi, dan juga bisa menunaikan ibadah umroh. Dan itu dilakukan secara rutin oleh Mahkamah Agung melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama atau Ditjen Badilak. Dan belum lama ini ada sekitar 40 hakim yang belajar tentang ekonomi syariah di sana. Karena tentu saja kita perlu untuk benchmarking ya, belajar tentang best practice atau praktik-praktik terbaik ekonomi syariah, implementasi ekonomi syariah di Arab Saudi. Sebelumnya juga Mahkamah Agung memberangkatkan sekitar 15 hakim untuk belajar tentang implementasi peradilan modern dan ekonomi syariah di Qatar, dan pernah juga ke Sudan dan lain sebagainya, yang pada akhirnya tujuannya adalah untuk saling sharing. Dan sebaliknya, sering kali juga perwakilan dari Saudi, dari Sudan, dari Qatar, dan negara Timur Tengah lain juga belajar tentang peradilan di Indonesia, khususnya juga terkait dengan implementasi ekonomi syariah dan akad-akadnya yang ada di Indonesia. Bisa kita lihat di sini, kawan-kawan. Ya, belajar ekonomi syariah ke Riyadh. Nah, ini salah satu berita yang di on publish di Badilak, Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Di sini bisa kita baca, peserta delegasi tiba di Higher Judicial Institute Riyadh. Jadi di Riyadh itu ada institut yang khusus dalam bidang peradilan begitu ya, peradilan gitu. Jadi Higher Judicial Institute ini. Nah, ini adalah berita yang dipublish di Badilak yang sudah di view 583 orang. Ini pada hari Minggu 5 November 2023, peserta delegasi, sorry ya, ternyata ada 35 hakim, tapi nanti ditambah dengan pimpinan Mahkamah Agung yang menyusul sehingga 40-an lebih ya, belajar di Saudi Arabia tentang ekonomi syariah, mulai dari secara filosofisnya apa, kemudian implementasinya bagaimana, peluang dan tantangannya ke depan seperti apa, dan seterusnya. Itu menjadi tanda bahwa Mahkamah Agung concern dalam bidang ekonomi syariah. Dan kalau misalnya teman-teman bertanya, pakai bahasa apa belajarnya? Tentu saja pakai bahasa Arab. Namanya juga di Saudi Arabia begitu ya. Jadi tentu saja hakim-hakim yang diberangkatkan adalah hakim-hakim yang sudah lulus muqabalah atau tes yang diadakan oleh Badan Peradilan Agama bekerja sama dengan para syekh atau masyayikh dari Higher Judicial Institute Riyadh tadi, sehingga dites dulu kemampuan bahasanya, kemudian pengalaman berbahasa Arabnya dan sebagainya, sehingga nantinya ketika dikirim ke Riyadh itu bisa belajar dengan maksimal dan mendapatkan materi secara baik. Dan tentu saja kalau yang lulus ya fully funded ya, dibiayai secara penuh oleh Arab Saudi,
tentu saja dengan pesawat mereka Arabia Airlines, kemudian ya diinapkan di tempat-tempat yang terbaik, dan ya itulah salah satu yang saya sebut di awal, Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu beberapa derajat. Jadi itu adalah penghormatan bagi mereka yang memiliki ilmu yang lebih. Dan kawan-kawan semua, perlu saya sampaikan, jadi hasil daripada kunjungan ataupun sertifikasi atau belajar atau takhusus ya di Saudi Arabia tadi, di Riyadh tadi, setelah pulang biasanya para hakim membuat laporan, dan ini salah satu contohnya, bukan saja laporan dalam arti laporan kegiatan, tapi juga diwujudkan dalam bentuk buku. Nah, ini kebetulan saya punya bukunya pas saya diklat Cakim. Alhamdulillah berkesempatan atau mendapatkan rezeki hadiah buku. Tadi saya fotokan, kemudian saya tampilkan ke hadapan kawan-kawan semua. Nah, ini bisa kita lihat ya, belajar ekonomi syariah dari negeri Mekah, sebuah perbandingan Saunesia atau Saudi Indonesia. Ini editornya Pak Sugiri Permana, sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Indramayu kelas 1A. Ini istilah Saunesia ini juga menarik dan penting ya. Ini pertama kali dikenalkan oleh Dubes Indonesia untuk Saudi Arabia, yang tapi sudah ganti ya dubesnya sekarang ya, dubes yang lalu, yang tujuannya adalah mengeratkan atau merevitalisasi hubungan baik antara Saudi Arabia dan Indonesia. Oke, jadi itu, dan dari buku ini juga tergambar bahwa muatannya adalah komparasi gitu ya, studi perbandingan atau muqaronah antara implementasi praktek ekonomi syariah atau al-iqtisad al-islami antara Mekah dan Indonesia. Baik, itu ya. Jadi kawan-kawan semua, saya ingin sampaikan sekali lagi bahwa Mahkamah Agung fokus dalam bidang pengembangan ekonomi syariah, sehingga nanti di kuis saya siapkan untuk kawan-kawan semua, nah, hukum material ekonomi syariah dalam konteks peradilan agama itu merujuk ke apa dan seterusnya, nanti akan kita coba berikan kuisnya kepada kawan-kawan semua. Baik, berikutnya, oke, terkait dengan ijaroh atau pembiayaan ijaroh, itu merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, Majelis Ulama Indonesia nomor 9 slash atau garis miring DSN strip MUI garis miring atau slash 4 Romawi garis miring atau slash 2000 tentang pembiayaan ijaroh. Jadi teman-teman semua, kalau kita baca fatwa-fatwa DSN tentang ijaroh, kemudian ijaroh muntahiyah bitamlik, tentang musyarakah, mudharabah, di situ biasanya di konsideran atau pertimbangan awalnya itu mencermati kebutuhan masyarakat dalam rangka menjawab kebutuhan masyarakat. Fakta bahwa di masyarakat sudah terjadi praktek-praktek yang demikian, sehingga diperlukan fatwa khusus yang untuk memberikan insight atau semacam wawasan atau pencerahan kepada umat muslim yang ada di Indonesia. Jadi itulah makanya kaitannya dengan fatwa itu adalah jawaban dari persoalan-persoalan sosial begitu ya, yang berbeda dengan fikih sebatas hukumnya, tapi nanti masuk ke peradilan itu bukan saja jawaban atas persoalan, tetapi taghyirul waqi, yaitu merubah status begitu ya. Oke, kita lihat ini salah satu konsideran tentang pembiayaan ijaroh. Fatwa DSN nomor 9 tahun 2000 tentang pembiayaan ijarah. Kita bisa lihat di sini bagaimana kemudian sebuah fatwa itu lahir, sebuah fatwa itu disusun, berangkatnya adalah dari kebutuhan, dari realitas sosial yang terjadi di masyarakat kita. Bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang sering memerlukan pihak lain melalui akad ijarah atau sewa menyewa ya sederhananya ya, yaitu akad pemindahan hak guna atau manfaat atau benefit atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau ujroh.
tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Nah, prinsip dasarnya ijarah itu berarti pemindahan manfaat dari pemilik barang kepada orang lain yang dikompensasi atau pengguna barang tersebut nanti akan mengeluarkan nominal tertentu yang disebut dengan pembayaran sewa atau ujroh tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu. Artinya kalau misalnya saya menyewa rumah dalam 1 tahun 19.500.000 rupiah di Soreang, ketika selesai akad sewanya ya berarti kembali barang itu kepada pemilik rumah. Dan saya berarti pilihannya keluar dengan hormat dari rumah tersebut atau saya perpanjang sewa. Kira-kira begitu terkait dengan pembiayaan ijarah tadi. Nah, di sini sekali lagi tergambar bahwa adanya fatwa ini salah satu pertimbangannya adalah berangkat dari kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu perlu dikelirkan dalam dalam fatwa ini yang boleh seperti apa, larangannya seperti apa, teknisnya seperti apa, prosedurnya bagaimana dan seterusnya. Oke, kita lihat syarat dan rukun ijarah. Satu adalah sigot ijarah. Nah, ini teman-teman kalau kalau nanti menikah, ini saya tidak tahu ya, udah ada yang berkeluarga atau belum. Yang jelas teman-teman yang belum berkeluarga, saya yakin juga ingin berkeluarga dan pernah menyaksikan ijab dan kabul antara wali dengan mempelai laki-laki. Jadi sigot ijaroh yaitu ijab. Ijab itu kan berarti statement awal dari pemilik barang gitu ya, dari satu pihak kemudian dijawab kabul oleh pihak lain. Berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad atau berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain. Nah, inilah salah satu fleksibilitas dalam konteks muamalah. Kalau dalam akad nikah itu karena sakral, misakon gholidho, dia adalah perjanjian yang agung, maka sangat rigid, saklek, dan limitatif sekaligus imperatif. Jadi kalau misalnya ini saya mention ya, Mas Haikal Najmi misalnya, sudah berkeluarga Mas? Belum ya? Saya doakan doakan dapat yang solihah. Dan untuk mendapatkan Amin. yang solihah berarti kita Belum. harus mensolihkan diri kita terlebih dahulu begitu ya. Bismillah. Oke, saya Amin. ambil contoh. Misalnya Haikal Mas sudah Haikal punya anak. Najmi suatu saat menikah. Nah, jadi walinya sudah bilang, sudah jabat tangan, Bismillahirrahmanirrahim, ankah tuka wa tuka mahtubataka, misalnya kalau pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia misalnya, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan anakku yang bernama Fulanah dengan mas kawin 50 gram emas dan uang 50 juta rupiah dibayar tunai. Dalam konteks akad nikah, tidak ada pilihan lain kecuali kabulnya harus dengan verbal. Jadi tidak boleh hanya dengan anggukan. Itu saya pastikan tidak ada saksi satupun yang menjawab sah. Karena memang saklek, rigid. Ya, maka harus dijawab, saya terima nikahnya dan kawinnya dengan mahar tersebut dibayar tunai atau disebut lagi dengan mahar emas 50 gram dan uang 50 juta dibayar tunai baru mereka bilang sah. Nah, tapi kalau dalam konteks muamalah secara umum, nah ini bisa kita lihat dalam konteks fatwa MUI ini, sigot ijaroh itu ijab dan kabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad atau berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain. Ini bisa kita pahami misalnya kita sedang melakukan akad secara online misalnya, dengan kita mengklik persetujuan, jadi syarat-syarat yang dimaksud oleh pihak pertama kita baca itu kita anggap sebagai ijab, kemudian kita klik persetujuan checklist itu bisa kita pahami sebagai kabul. Itu barangkali yang dimaksud dengan dalam bentuk lain gitu ya. Tidak harus selalu verbal gitu ya karena kemudahan-kemudahan dalam konteks muamalah tadi. Kemudian yang berikutnya pihak-pihak yang berakad dalam konteks ijaroh ya. Pihak-pihak yang berakad terdiri atas pemberi sewa atau pemberi jasa.
Ya, jadi ya pemilik tadi ya, pemberi sewa atau dia pemberi jasa ya, dan penyewa atau pengguna jasa. Nah, ini siapa yang kemudian masuk sebagai pihak itu terdiri dari dua pihak tadi, pemberi sewa atau pemberi jasa dan penyewa atau pengguna jasa. Kemudian objek akad ijarah. Objeknya meliputi A, manfaat barang dan sewa. Jadi artinya barangnya betul-betul ada atau sudah tergambar spesifikasi dan wujud bentuknya, dan kemudian atau manfaat jasa atau upah gitu ya. Jadi bisa jadi itu adalah manfaat dari barang misalnya rumah atau motor atau mobil misalnya rental begitu ya. Atau dia sifatnya adalah jasa atau upah. Oke, ini penting juga kawan-kawan untuk diketahui bahwa terkait dengan penyelesaian sengketa ini saya pahami dari beberapa fatwa DSN yang saya baca, ini hampir-hampir sama begitu ya. Dan ini penting untuk kita ketahui. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, ini berarti berkaitan dengan hak dan kewajiban. Kalau saya memiliki kewajiban terhadap Fulan, berarti Fulan memiliki hak atas saya. Sebaliknya, kalau Fulan memiliki kewajiban kepada saya, berarti saya punya hak atas Fulan. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, atau beda pendapat dalam konteks akad yang terjadi di antara keduanya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah. Dengan catatan, ini penting untuk digarisbawahi, setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Atau kalau dalam bahasa lain begini, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan pendapat di antara para pihak, maka diselesaikan melalui jalur musyawarah. Baru nanti masuk di kalimat berikutnya, bila tidak tercapai musyawarah mufakat, maka selanjutnya diselesaikan melalui badan arbitrase syariah nasional. Kira-kira begitu. Dan ini untuk akad-akad yang lain saya perhatikan juga sama. Ini artinya ada semacam konsensus atau konsistensi atau keajekan ya dalam konteks DSN, Dewan Syariah Nasional, fatwa dalam fatwa-fatwanya. Kalau terjadi sengketa maka penyelesaiannya melalui jalur Badan Arbitrase Syariah Nasional. Oke. Dan selanjutnya sebelum saya teruskan, silakan teman-teman disiapkan untuk mengikuti kuisnya. Oke, jadi kalau kuisnya diletakkan di akhir, nanti ice breakingnya menjadi terlambat begitu ya. Ini saya kira waktu yang tepat untuk ice breaking. Oke. Karena memang ini masih jam-jam ngantuk juga ya, dan karena ini sifatnya online, jadi saya memberikan kelonggaran bagi kawan-kawan semua. Silakan sambil minum kopi atau teh atau makan makanan ringan silakan supaya kita bisa belajar dengan enjoy, belajar dengan nyaman, dan teman-teman bisa mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Kira-kira itu. Oke, saya share screen lagi. Baik, seperti biasa ya, teman-teman nanti ke depannya juga sama disiapkan dua device sehingga memudahkan untuk mengikuti kuis di kelas saya. Oke, silakan.
PIN gamenya 5430089. Ya, sudah ada Nazwa Sania, ada Syasha. Saya menyiapkan 6 soal ini untuk latihan teman-teman dan ada satu soal yang saya siapkan yang sebetulnya tidak berkaitan langsung dengan materi ini, tetapi tujuannya adalah untuk melatih kecermatan dan ketangkasan teman-teman semua, begitu ya. Karena boleh cepat tetapi harus tepat ya. Boleh tepat tapi tidak boleh terlalu lambat. Ya, oke. Sudah ada 7 yang bergabung. Mudah-mudahan semuanya bisa bergabung. Ada Muhammad Ja'far, ada Kalista, ada Fadilah, ada Gita, ada Rito Alamsah, ada Naufa Nizar. Silakan. Ya, sambil nunggu yang lain menyiapkan kahutnya, saya tambahkan sedikit ya, kawan-kawan semua. Jadi berkaitan dengan akad ijarah dan akad ijarah muntahiyah tamlik ini, saya kira sudah banyak dipraktekkan oleh lembaga perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah dan potensi untuk terjadi sengketa, kemudian tidak selesai dalam musyawarah mufakat, kemudian mungkin dalam klausulnya tidak selalu muncul Badan Arbitrase Syariah Nasional, tapi bisa jadi langsung ke pengadilan. Nah, itu juga menjadi bidang garap lembaga peradilan, khususnya pengadilan agama untuk menangani, untuk menerima, memeriksa, dan menyelesaikan perkara yang masuk ke pengadilan agama. Nanti kalau nilai sengketanya, nilai materialnya tidak lebih dari 500 juta, maka akan diselesaikan oleh hakim tunggal, namanya small claim court atau gugatan sederhana. Adapun kalau lebih dari 500 juta, maka nanti menjadi perkara biasa yang ditangani oleh majelis hakim yang berjumlah 3 orang. Nah, ini penting untuk teman-teman ketahui supaya kalau ada yang bertanya, teman-teman jadi tahu kalau misalnya ada sengketa ekonomi syariah atau nanti teman-teman terlibat dalam konteks LKS atau lembaga pengembang syariah menjadi legal officer-nya atau menjadi sales-nya atau menjadi direkturnya bahkan itu ketika terjadi sengketa kok nilai sengketanya tidak sampai 500 juta itu sesuai dengan perma atau peraturan Mahkamah Agung itu bisa masuk kategori small claim court. Jadi gugatan sederhana yang nanti juga lebih cepat penyelesaiannya hanya diselesaikan atau diadili oleh hakim tunggal. Kemudian waktu penyelesaiannya juga tidak boleh lebih dari 25 hari kerja sejak sidang pertama. Kemudian juga tidak perlu melewati proses mediasi sehingga bisa lebih lebih ringkas dan juga nanti artinya segala sesuatunya dipercepat begitu ya, tapi tetap ada prosedur yang harus dilewati, yang harus dilalui. Oke, itu kaitannya dengan gugatan sederhana, small claim court. Oke, tepat di 15.40 kita akan mulai kuis kita ya, kawan-kawan semua. Oke, disiapkan seperti biasa. Nanti tetap harus konsentrasi begitu ya. Ada 6 soal, berarti kalau belum maksimal di soal pertama masih ada 5 soal tersisa. Oke. Baik, Bismillah kita mulai. Oke. Salah satu sumber hukum material hukum ekonomi syariah di Indonesia adalah
Apakah kompilasi hukum ekonomi syariah atau kompilasi hukum Islam atau kitab undang-undang hukum pidana? Ini sambil saya foto untuk evidennya. Bismillah. Oke, Alhamdulillah ya. Saya yakin sudah disinggung oleh Bu Resti atau dosen yang lain. Ini banyak yang benar ya. Jadi yang betul adalah salah satu sumber hukum material hukum ekonomi syariah di Indonesia itu adalah kompilasi hukum ekonomi syariah atau biasa dikenal dengan istilah KHES. Ya, jadi nanti di situ ada buku satu, buku dua, silakan itu open access saja ya bisa di-download nanti. Jadi untuk perbandingan dengan fatwa-fatwa DSN gitu ya. Jadi memang dia kalau fatwa-fatwa itu kan setiap fatwa dia spesifik, misalnya ini ijaroh, ini hawalah, ini mungkin tentang eh, mudhorobah, musyarakah dan lain sebagainya. Tapi kalau yang kompilasi ini memang dia disusun per buku begitu ya, buku satu sampai buku 4, mulai dari definisi, kemudian teknis implementasi, kemudian syarat-syaratnya, kemudian kalau terjadi sengketa seperti apa dan seterusnya itu lengkap di kompilasi hukum ekonomi syariah. Itu bisa teman-teman download, cari di Google versi PDF-nya. Ada 9 yang menjawab benar, kemudian ada 2 orang yang menjawab kompilasi hukum Islam. Nah, ini kadang-kadang memang menjebak. Kalau kompilasi hukum Islam ini lahirnya tahun 91, jauh sebelum kompilasi hukum ekonomi syariah lahir. Kesannya kompilasi hukum Islam ini memang umum ya, sehingga tidak salah ketika dipahami kemungkinan masalah ekonomi syariah ada juga nih di KHI atau di kompilasi hukum Islam. Tapi kenyataannya tidak ya kawan-kawan semua, karena perkembangan ekonomi syariah di Indonesia ini kan ya sekitar tahun 2000-an ke atas ya, 2004, 2006, dan 2008, dan seterusnya. Sementara KHI ini lahir di tahun 1991 melalui Inpres Instruksi Presiden di tahun tersebut. Jadi kompilasi hukum Islam itu terdiri dari 3 buku. Ini sekaligus saya berikan wawasan kepada kawan-kawan semua. Terdiri dari 3 buku. Buku pertama tentang perkawinan, buku 2 tentang waris, buku 3 tentang wakaf. Itu ya, meskipun nanti terkait dengan wakaf itu juga ada di fatwa-fatwanya DSN gitu ya. Tapi kalau yang biasa dirujuk di peradilan agama itu adalah kompilasi hukum Islam atau KHI tadi ya. Nah, khusus untuk ekonomi syariah tidak lagi disebut kompilasi hukum Islam, tapi dia punya istilah khusus atau terminologi khusus, yaitu kompilasi hukum ekonomi syariah atau KHES. Kemudian kalau ada yang menjawab juga ini, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, ini tentu saja berkaitan dengan perkara-perkara pidana ya. Barangkali ini salah-salah klik saja. Kemudian KUH-PER atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ya ini kaitannya dengan masalah-masalah keperdataan dalam konteks peradilan secara umum. Kita lihat siapakah juaranya untuk soal pertama ini. Ada Bagas, Bondan, PR. Ya, cukup tipis bedanya dengan Rito Alamsyah. Ini mungkin beda sepersekian detik saja ya. Baik, ada Naswa, ada Naufanizar, ada Kalista di sana. Teman-teman yang peringkatnya masih di bawah, jangan khawatir, masih ada 5 soal berikutnya. Oke, kita coba lihat soal berikutnya. Ini hanya memilih true or false. Subjek hukum adalah orang perseorangan atau persekutuan atau badan usaha yang berbadan hukum, baik yang berbadan hukum maupun tidak, itu maksudnya, yang memiliki kecakapan hukum. Betul atau salah? Oke, ya. Ada 11 orang yang menjawab benar, dan karena menjawab benar dan memang statement ini benar sehingga nilainya benar ya, artinya nilainya 100 gitu ya. Tapi tetap ada perbedaan karena tingkat kecepatan dalam dalam mengklik tadi. Jadi teman-teman semua, subjek hukum itu ada yang sifatnya saksiyah tobi'iyah atau orang perseorangan. Nanti juga ada badan hukum yang juga dia adalah subjek secara hukum begitu ya, atau saksiyah i'tibariyah begitu bahasanya.
atau badan usaha atau persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun tidak yang memiliki kecakapan hukum itu namanya subjek hukum ya. Jadi diingat-ingat. Oke, ada dua yang masih menjawab keliru. Kita lihat sekarang peringkatnya seperti apa. Oh, Bagas Bondan ternyata masih bertengger di atas gitu ya, dibayang-bayangi oleh Rito Alamsyah. Ini nanti kalau sampai beda 2-3 detik itu bisa mengimbangi nanti ya. Oke, masih belum tergeser sepertinya 5 besar. Tenang saja teman-teman semua, masih ada 4 soal tersisa. Kita coba masuk ke soal berikutnya. Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya, atau kalau bahasa dalam hadis ini, aktul ajiro ajrohu qabla ayyajiffa arakuhu. Ini masyhur ya. Oke, baik. Ada yang masih menjawab, berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya basah. Nah, ini unik ya kalau sampai sebelum keringatnya basah. Jadi keringat berarti berkeringat lagi karena basah begitu ya. Ada juga yang menjawab wangi ya. Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya wangi. Nah, Masya Allah ini. Ini berarti termasuk kekhususan ya kalau sampai keringatnya wangi. Kemudian ada juga yang menjawab 3 orang ini, berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya hilang. Ya ini sebetulnya bisa jadi hilang itu adalah perluasan makna atau kata lain atau istilah lain atau semakna atau sepadan dalam konteks keringat dengan kering. Tetapi kembali lagi ke tadi, konteks hadisnya adalah aktul ajir, berikanlah pekerja itu ajrohu atau ujurohu atau upahnya qabla ayyajifa arakuhu, sebelum kering. Jadi jaffa yajifu itu artinya kering. Oke. Jadi berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering atau sebelum kering keringatnya. Oke ya, bisa dipahami oleh teman-teman semua. Kita lihat, oke, wah ternyata Bondan harus rela hati untuk turun sementara untuk kemudian gas kembali naik lagi ya. Muhammad Ja'far ini rising star ya, dibayang-bayangi oleh Naufanizar. Kalista juga naik ke posisi ketiga, kemudian ada Fadilah di keempat, lalu ada Muhammad Haikal ya, kawan-kawan semua ya. Ini sekedar intermezzo, inilah gambaran tentang kehidupan ya. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan hari-hari itu kami pergilirkan kepada manusia, kadang di atas, kadang di bawah, kadang di tengah, nggak gerak-gerak begitu ya. Kadangkala ya nggak di bawah, nggak di atas posisinya, tapi kemudian menjadi di atas. Yang awalnya di tengah bisa jadi ke bawah, yang paling bawah bisa jadi menjadi paling atas. Ya begitulah kehidupan. Dan banyak faktor yang menjadikan perubahan-perubahan dalam diri kita itu. Dan itu bisa jadi karena kita sendiri, karena salah klik, karena salah memahami, karena kurang cepat dan lain sebagainya. Dan bisa jadi ya karena kehendak dari Allah Ta'ala ya, pada akhirnya semuanya itu adalah kehendak dari Allah Ta'ala. Tetapi kalau kita bisa petakan ya, ada yang namanya kendala teknis, ada yang non teknis. Oke, kita masuk ke soal berikutnya, true or false. Manfaat barang atau jasa tidak harus bisa dinilai atau tidak harus dinilai dan dapat dilaksanakan dapat dalam kontrak. Jadi manfaat barang atau jasa ini hati-hati ya, manfaat barang atau jasa tidak harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. Oke, ini imbang ya antara yang menjawab true dan false. Yang menjawab true berarti salah dan yang menjawab salah berarti benar gitu ya. Oke, jadi kalau kita merujuk pada fatwa DSN terkait dengan ijaroh, itu manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. Artinya tidak mengawang-awang. Jadi kita mengontrak sesuatu tapi tidak ada bayangan lokasinya di mana, bentuknya seperti apa, spesifikasinya bagaimana, kemudian nilai apa yang kita
bisa manfaatkan. Sama dengan orang yang investasi bodong itu kan sebetulnya karena tergiur saja dengan imajinasi-imajinasi, dengan ekspektasi yang tidak masuk akal, akhirnya dia kehilangan modal kan kira-kira begitu. Maka dalam konteks akad ekonomi syariah, khususnya dalam bidang ijarah, manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai, diukur, measurable gitu ya, dan dapat dilaksanakan. Berarti jelas dia dalam kontrak itu sudah tergambar gitu. Maka di sini saya kasih kata tidak, nah ini menjadi salah gitu ya, karena harus dia sifatnya harus bisa dinilai, konkret, dan kemudian juga bisa dilaksanakan dan itu tertuang secara detail dalam kontrak. Oke, kita lihat sekarang posisi sementara. Wah, Ja'far hanya turun satu peringkat saja. Ini kemungkinan karena kalah cepat saja dengan Naufa Nizar sudah naik. Kalista tetap di posisi ketiga. Fadilah di posisi 4 Haikal. Nah, oke, Muhammad Haikal mencatatkan jawaban beruntun dengan 4. Nah, luar biasa ini. Oke, soal terakhir ini teman-teman harus betul-betul cermat ya. Karena ini kalau salah klik, kemudian yang posisi bawah menjawab benar, ya bisa bisa terjadi rolling gitu ya. Terjadi tadawul atau bagaimana yang saya sampaikan tadi, watilkal ayyam nudawiluha bainan nas gitu ya. Oke, kita coba masuk ke soal terakhir, persiapan ya. Oh, sorry, sorry. Ini ternyata dua, dua soal terakhir ya, belum belum paling terakhir ini. Rasulullah melarang dua bentuk akad sekaligus dalam, nah, sudah saya mention tadi di awal. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah melarang dua bentuk akad sekaligus dalam, apakah dalam dua objek, atau dalam tiga objek, atau dalam satu objek, atau dalam beberapa objek. Ya, Alhamdulillah sudah banyak yang mengerti dan paham ya. Jadi nggak boleh dalam satu akad, dalam satu dalam satu objek itu melekat padanya dua bentuk akad dalam waktu yang sama. Jadi kalau barang itu sedang disewakan berarti ya tidak boleh dijual, tidak boleh dijual sekaligus disewakan. Kalau barang itu sedang dalam agunan ya sama juga berarti tidak bisa dialihkan dan seterusnya. Maka nanti kaitannya dengan ijaroh muntahiyah tamlik itu nanti di sana ada penjelasannya sehingga dalam konteks itu tidak terjadi dua akad sesungguhnya. Karena peralihan barang itu bisa terjadi apabila ijarohnya sudah betul-betul selesai. Nah, gitu. Dan peralihan itu adalah sifatnya adalah dain atau al-wa'du atau janji begitu ya. Oke, jadi Rasulullah melarang dua bentuk akad sekaligus dalam satu objek gitu ya. Safkota ini kalau nggak salah bahasa di hadisnya itu. Jadi nanti kita baca di apa, di fatwanya. Oke ya, teman-teman ya. Jadi tidak boleh misalnya saya punya gelas ini misalnya saya sewakan sekaligus saya gadaikan misalnya. Nah, berarti melekat dua akad dalam satu objek itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita lihat posisi sementara ternyata, sorry saya tadi keliru ya, masih ada dua soal tersisa. Muhammad Ja'far kembali nangkring atau berada di posisi puncak, dibayang-bayangi oleh Kalista, disusul oleh Fadilah, Muhammad Haikal di posisi keempat, lalu Naufanizar di posisi kelima. Jangan khawatir, masih ada kesempatan ya. Ini bagian daripada latihan kita dan kalaupun salah nggak masalah ya kawan-kawan semua, karena kita sama-sama belajar dan dengan salah itu biasanya kita selalu ingat. Oke. Naik 4 posisi Ahmad Khairul. Wah, oke, ini sepertinya Ahmad Khairul paling tidak di posisi 10 besar ini. Oke, kita akan masuk di soal terakhir. Iya, harus cermat, hati-hati. Hidup kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan kasih. Terima, terima, tanda, tanda, terima, terima kasih. Iya, oke. Alhamdulillah, ada 10 yang menjawab benar ya. Hidup kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Buah kelapa di tengah hutan, salah dan lupa mohon,
dimaafkan. Itu khas pantun penutup acara. Oke, baik. Jadi kalau yang jawab kasih terima itu salah klik aja. Ada yang jawab terima tanda, tanda apa nih? Gitu ya. Nah, dan ternyata tidak ada yang memilih tanda terima ya. Oke, baik. Kita lihat siapakah yang menjadi juaranya. Ya, nomor 3 Selamat Fadilah, nomor 2 Kalista, nomor 1 ada Muhammad Ja'far. Wah, ternyata Muhammad Ja'far masih konsisten di urutan 1 ya. Oke, izinkan saya untuk mendokumentasi bagian ini. Baik. Ya, selamat ya Mas Muhammad Ja'far, Mbak Kalista, Fadilah. Nanti dan di sini bisa lihat ringkasan jawaban yang benar. Setiap pertanyaan dijawab dengan benar oleh sebagian besar pemain. Oh, ya, umpan balik ya, podium tadi. Oke, baik cukup untuk kuis Kahootnya ya. Oke, jadi itu teman-teman semua kita sambil belajar sambil bermain ya. Oke, coba kita sekarang lihat di fatwa DSN-nya yang saya maksud. Oke, ini dia. Oke, nah ini terlihat ya yang saya share ya. Oke, ini fatwa DSN nomor 27 DSN strip MUI strip sorry ya DSN strip MUI slash 3 Romawi slash 2002 tentang Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bitamlik atau IMBT tadi. Oke. Jadi ini sambil kita lihat karakteristik fatwa DSN ya, Majelis Ulama Al-Indonesia, Dewan Syariah Nasional MUI, National Sharia Board, Indonesian Council of Ulama, sekretariatnya di Masjid Istiqlal. Oh ya, Mas Ridho Alamsah ya, sedang banyak petir ya. Silakan Mas. Ya, menyesuaikan saja. Nggih. Baik, saya lanjutkan fatwa Dewan Syariah Nasional. Nanti kalau putusan pengadilan juga nanti ada karakteristiknya ya, teman-teman ya. Mudah-mudahan nanti ada waktu kapan-kapan saya tunjukkan ke teman-teman terkait dengan putusan dalam konteks ekonomi syariah. Kita ambil contoh beberapa putusan atau satu dua putusan yang berkaitan dengan fatwa-fatwa yang kita bahas. Oke, di sini ada Bismillahirrahmanirrahim Dewan Syariah Nasional. Nah, kita bisa lihat di sini ya, bahwa dewasa ini dalam masyarakat telah umum dilakukan praktik sewa beli, yaitu perjanjian sewa menyewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewa kepada penyewa setelah selesai masa sewa. Itu salah satu pertimbangannya, maka saya sampaikan tadi, pola dari fatwa DSN itu berangkat dari realitas sosial di masyarakat, dewasa ini apa yang sedang mengemuka, yang sedang viral, kira-kira begitu ya. Nah, baru kemudian masuk ke pertimbangan-pertimbangan berikutnya bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, LKS atau lembaga keuangan syariah memerlukan akad sewa beli yang sesuai dengan syariah. Nah, nanti bentuknya seperti apa? Nah, ini bahasa Arabnya al-ijarah al-muntahiyah bitamlik atau al-ijarah wal iqtina. Di sini beberapa firman Allah Ta'ala disebut ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum bil hayatid dunya ila akhiriha. Kemudian di sini dikutip juga hadis riwayat Abdul Razak dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Manistak jaro ajiron fal yu'limhu ajrohu." Nah ini penting sekali ya, teman-teman nanti yang cita-citanya jadi direktur, jadi pengusaha,
itu pastinya punya pekerja ya. Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya. Ini berarti jelas kan kontraknya itu. Jadi nggak mengawang-awang begitu. Misalnya Mas Ahmad Khairul menjadi direktur perusahaan timah misalnya, kemudian nyari pekerja itu harus jelas kan di awal itu dia kerjanya apa, kemudian gajinya per bulannya berapa, kalau overtime atau lembur nanti per jamnya berapa, kemudian dia berhak atas apa, kalau dia punya cuti berapa hari setahun dan seterusnya. Nah, jadi sampai sampai sedetil itu. Manis jaro ajiron, barang siapa mempekerjakan pekerja, fal yu'limhu ajrohu. Beritahukanlah, artinya beritahukanlah kepada pekerja tersebut ajrohu, upahnya. Dan logikanya itu wa ma yatawalladu minhu, artinya wa ma yata'allaqu bihi. Jadi yang berkaitan dengan upah itu, kalau lemburnya bagaimana, kemudian upahnya itu kapan dibayarnya. Kalau hadisnya tadi kan aktul ajir ajrohu atau ujurohu qabla yajifa arokohu. Jadi berikanlah upah kepada pekerja itu sebelum kering keringatnya. Tapi yang namanya perintah itu tidak selalu bermakna wajib. Banyak yang memahami bahwa perintah dalam hadis itu sifatnya sunnah. Jadi sunnah bagi kita membayar pekerja itu sebelum kering keringatnya. Tapi itu sifatnya tidak wajib ya sunnah ya. Tapi alangkah lebih baiknya atau afdol bagi kita untuk mengikuti sunnah kan kira-kira begitu. Nah, tapi kalau dalam konteks kontrak secara umum itu harus jelas. Misalnya gajinya dibayarkan tanggal 1 atau di akhir bulan atau di pertengahan bulan itu harus jelas. Jadi manis ta'jaro ajiron fal yu'limhu ajrohu. Jadi memberitahukan upahnya itu nominal upahnya berapa, kapan dibayarkan, ditransfer atau cash, kemudian oleh siapa, oleh bendahara atau oleh oleh bagian staf bendahara atau seperti apa dan seterusnya. Jadi konkret, jelas sehingga tidak ada goror, tidak ada jahalah, ketidaktahuan dan lain-lain sebagainya dalam konteks itu. Kemudian kita masuk berikutnya. Ya, oke, di sini ya ini sering sekali ini saya perhatikan, saya cermati dikutip ya hadis ini as-sulhu jaizun bainal muslimin illa sulhan harrama halalan au ahalla haraman. Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Misalnya orang berkilah, ini kok bisnismu narkoba? Iya kan kami sudah jelas ini perjanjiannya. Memang kami sudah sepakat. Dan yang berjanji, yang mengadakan perjanjian ini semuanya adalah orang Muslim. Nah, kok masih dilarang? Nah, ternyata dari sisi di antara kaum musliminnya nggak ada masalah betul. Tapi di situ masuk dalam kategori menghalalkan yang haram gitu ya. Jadi menganggap ya menjadi anggapannya adalah bahwa narkoba itu menjadi halal. Padahal kan seperti yang saya sampaikan di awal, substansi atau materi perjanjiannya itu objeknya haruslah sesuatu yang halal gitu ya. Karena kalau memperkembangbiakkan atau memproduksi banyak-banyak berarti kita sudah berpotensi menjadikan orang lain juga menggunakan hal-hal yang dilarang tadi. Wal muslimuna ala syurutihim, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka. Makanya orang itu harus taat terhadap kontrak gitu ya. Jadi orang memang bebas untuk berkontrak, maka ada istilah kebebasan berkontrak. Tapi kalau sudah melakukan kontrak dan perjanjian berarti harus taat, harus memenuhi syarat-syarat dalam perjanjian tersebut. Wal muslimuna ala syurutihim illa syarton harrama halalan au ahalla haraman. Jadi kecuali syarat yang yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram ini nggak perlu diikuti kalau ternyata demikian. Tapi kalau syarat-syaratnya itu memang diperbolehkan, tidak ada masalah, tidak ada yang dilanggar, maka pada prinsipnya atau norma dasarnya harus mengikuti atau tunduk pada syarat-syarat tersebut. Oke, saya kira jelas. Kemudian, nah ini yang saya sampaikan di kuis Kahoot tadi. Hadis Nabi riwayat Ahmad dari Ibnu Mas'ud. Naha, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an safqataini fi safqatin wahidah.
sofkoh ya bahasanya ya. Rasulullah melarang dua bentuk akad sekaligus dalam satu objek. Tadi sudah sering saya gambarkan tadi ya. Jadi kalau Rasulullah sudah naha, sudah melarang itu berarti haram gitu ya. Dalam konteks ini berarti an-nahyu yadullu ala tahrim. Jadi larangan yang menunjukkan atau memberikan kepastian hukum bahwa yang dilarang itu adalah karena sesuatu itu haram gitu ya. Jadi nggak boleh ada dua bentuk akad sekaligus dalam satu objek. Naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an sofqotai ini fi sofqotin wahidah. Nah ini juga kaidah ini sering dikutip teman-teman yang berbahagia. Al aslu fil muamalat al ibahah. Ini juga saya masukkan di kuis Kahoot di pertemuan yang lalu ya, bahwa prinsip dasar atau norma pertama bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalat atau asal dari muamalat itu boleh dilakukan. Al aslu fil muamalat al ibahah illa ayyadullad dalilun ala tahrimiha. Jadi kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Jadi kalau terjadi ada akad yang baru yang tidak pernah kita dengar, ini hukumnya apa? Ya asal tidak ditemui dalil yang melarangnya berarti boleh, gitu ya. Oke, misalnya bepergian dengan naik pesawat, ya boleh. Itu bagian daripada muamalah, tidak ada larangan, begitu ya. Nah, ini kan pesawatnya dibuat di luar negeri. Kita tidak tahu yang buat itu apakah makan ayam atau misalnya binatang yang haram, itu lain cerita. Karena kita tidak tidak memakan pesawat, kita hanya menggunakan menumpang pesawat dan orang yang memakan sesuatu yang haram kemudian buat pesawat tidak lantas membuat pesawat itu menjadi haram untuk dinaiki, yaitu lain cerita, kira-kira begitu. Asal dari muamalah itu al-ibahah illa ayatullah dalilun ala tahrimiha. Dan ini penting juga ini. Ainama wujidatil maslahatu fatamma hukmullah. Di mana saja, di bagian mana saja, di belahan mana saja terdapat kemaslahatan, maka di sana terdapat hukum Allah. Kalau bahasanya Najmuddin At-Tufi ahli usul fikih itu al-maslahatu a'la adillatis syar'i atau aqwa adillatis syar'i. Jadi maslahat itu adalah dalil syarak yang paling tinggi gitu ya. Karena tujuan daripada hukum-hukum Allah itu adalah menciptakan kemaslahatan bagi manusia, maslahatan lil insan atau lin nas. Dengan bahasa lain, ainama wujidatil maslahatu fatamma hukmullah. Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah. Sebaliknya kalau ada mudorot, berarti di sana ada larangan Allah. Ya, oke, kita lanjutkan. Oke. Memperhatikan ini juga penting ya. Memperhatikan surat dari Dewan Standar Akuntansi Keuangan nomor sekian tanggal 17 Januari 2002 perihal permohonan fatwa. Nah, ini tadi biasanya fatwa itu memang muncul lahir karena adanya request atau permohonan fatwa, sehingga kalau ada orang yang bermohon fatwa kemudian fatwanya lahir maka fatwanya mengikat bagi yang memohon tadi gitu ya, tapi bagi yang lain ghairu mulzim gitu ya, tidak mengikat, tapi tidak, tentu saja tidak berlebihan kalau kita menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam menjalani muamalah. Toh biasanya fatwa ini juga tidak dimaksudkan secara spesifik untuk memberikan jawaban atas permohonan fatwa dari salah satu pihak atau lembaga, tetapi pada akhirnya dimaksudkan secara umum untuk menjadi panduan bagi umat muslim yang ada di Indonesia, karena ini dikeluarkan oleh lembaga resmi yang ada di Indonesia. Kemudian memperhatikan pula pendapat peserta rapat pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Kamis tanggal 14 Muharram 1423 Hijriah bertepatan dengan 28 Maret 2002. Jadi kawan-kawan semua ini juga hampir mirip dengan putusan di peradilan agama ya. Kalau di pengadilan negeri itu putusan itu diputuskan pada rapat permusyawaratan majelis hakim pengadilan negeri apa dan seterusnya pada tanggal.
cukup pakai tanggal Masehi, tapi kalau di pengadilan agama itu harus disertakan pula penanggalan hijriyahnya. Ini sebagaimana fatwa DSN ini. Bahkan kalau di DSN ini hijriyahnya yang didahulukan. 14 Muharram, garing atau slash 28 Maret. Tapi kalau di pengadilan agama biasanya Masehinya tetap kita dahulukan bertepatan dengan. Biasanya begitu, tidak pakai slash. Kita kembali ke slide ya. Baik, tadi sudah saya sampaikan ke kawan-kawan semua bahwa ketika terjadi sengketa dalam konteks akad ijaroh atau al-ijaroh al-muntahiyah bitamlik tadi, maka diselesaikan dengan cara musyawarah, mufakat, dicari jalan tengah yang terbaik sehingga tidak perlu dibawa ke pengadilan, tidak perlu diramaikan di Badan Arbitrase Syariah Nasional, tetapi bisa diselesaikan secara kekeluargaan sehingga lebih cepat win-win solution dan tidak menimbulkan masalah yang lebih panjang lagi. Kira-kira begitu ya. Oke. Kemudian kita berikutnya masuk di ya sekilas kita ulas lagi tentang fatwa DSN nomor 27 DSN strip MUI slash Romawi 3 slash 2002 tentang al-ijarah al-muntahiyah bitamlik. Jadi ini memang istilah Arab tapi sepertinya sudah mulai difamiliarkan di Indonesia dengan istilah IMBT tadi. Jadi al-ijarah maksudnya sewa, al-muntahiyah yang berakhir bitamlik dengan pemilikan. Jadi sewanya didahulukan tapi pemilikan peralihannya di akhir sehingga tidak melekat dua akad dalam satu objek. Oke. Nah, ini kita ulangi lagi ya. Ini maksud saya untuk memberikan penegasan kepada kawan-kawan semua betapa kemudian fatwa DSN itu tidak lahir begitu saja, tetapi ada tuntutan sosial, ada pembacaan-pembacaan terhadap realitas yang terjadi di masyarakat, kemudian digodok dan komisi fatwa itu juga banyak orang, banyak ahli di sana, ada ahli ekonomi syariahnya, kemudian kalau nanti kaitannya dengan makanan dari BPOM-nya, kemudian ada dokternya dan lain sebagainya, begitu ya komplitnya itulah bagian daripada cara atau kriteria atau prosedur untuk menghasilkan fatwa yang memang betul-betul komprehensif yang dikeluarkan oleh para ahlinya. Nah, sudah kita baca tadi bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang sering memerlukan pihak lain melalui akad ijaroh, yaitu akad peminahan hak guna manfaat atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau ujroh tanpa diikuti oleh pemindahan kepemilikan tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Ini maksudnya adalah lebih di ijarohnya. Kemudian kita lihat di sini ketentuan IMBT dalam konteks ijarah muntahiyah bitamlik, ketentuannya seperti apa kita lihat di sini. Satu, pihak yang melakukan akad ijarah al-muntahiyah bitamlik harus, nah ini catatannya ya teman-teman semua ya, ketentuannya, pihak yang melakukan al-ijarah al-muntahiyah bitamlik harus melaksanakan akad ijarah terlebih dahulu. Jadi sewa menyewanya harus selesai terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan baik dengan jual beli atau pemberian hanya dapat dilaksanakan setelah masa ijaroh atau sewa menyewa tadi selesai. Jadi di sini poin pertamanya adalah bahwa dalam konteks ijarah muntahiyah bitamlik tadi, bahwa ijarahnya harus terlebih dahulu dilaksanakan gitu ya. Baru kalau kemudian sudah selesai ijarahnya maka dilanjutkan dengan tadi peralihan kepemilikan gitu ya. Peralihan kepemilikan tadi bisa dilakukan dengan jual beli atau melalui hibah atau pemberian. Ya, jadi teman-teman itu yang penting untuk dicatat. Kemudian yang berikutnya, nah ini juga janji pemindahan atau intikol
atau peralihan kepemilikan yang disepakati di awal akad ijaroh itu adalah wa'dun atau al-wa'du yang hukumnya tidak mengikat ya, namanya janji. Tapi ya kita semuanya paham bahwa al-wa'du dainun, janji itu adalah hutang. Selanjutnya disebut apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa ijaroh selesai. Jadi setelah ijarohnya selesai, baru kemudian ada akad pemindahan kepemilikan. Jadi oke, itu bagian daripada mekanisme, prosedur, dan spesifikasi serta karakteristik dari akad ijarah al-muntahiyah bitamlik gitu ya. Jadi sewa menyewa yang endingnya adalah kepemilikan. Tetapi tetap konsep-konsepnya demikian gitu ya. Jadi janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad ijarah adalah wa'ad atau janji yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah ijarah itu selesai. Oke, berikutnya saya ulangi, saya review kembali terkait dengan kuis Kahoot kita tadi ya, untuk 10 sampai 15 menit ke depan untuk memantapkan pemahaman kawan-kawan semua bahwa sekali lagi KHES itu atau kompilasi hukum ekonomi syariah itu menjadi salah satu sumber hukum material hukum ekonomi syariah di Indonesia. Dan yang saya tahu dengan adanya kunjungan ke Saudi Arabia melalui kursus dan atau short course tadi, kemudian ke Qatar, ke Sudan dan sebagainya juga ke depannya akan disempurnakan itu. Karena KHS yang sudah sekian tahun itu pasti harus disesuaikan dengan konteks perkembangan ekonomi syariah terkini begitu ya. Karena sekali lagi yang namanya realitas sosial terus berlari kencang, melaju tanpa seolah-olah tanpa hambatan, tetapi aturan-aturan itulah yang kemudian harus segera diupdate untuk menyesuaikan. Bahkan nanti dalam konteks tertentu itu ada istilah hukum progresif. Jadi hukum progresif itu berpikir ke depan, futuristik yang barangkali masalahnya belum ada, tetapi sudah dipikirkan. Nah, itu saya kalau ngaji di Jogja dulu dicontohkan oleh Ustadz saya itu ulama zaman dulu itu sempat memikirkan bagaimana hukumnya kalau kita sedang berenang di laut, kemudian tiba-tiba ada hewan yang sangat besar, kemudian ternyata kita karena hewannya itu betina, kemudian kita masuk ke kelaminnya. Nah, itu nanti bagaimana hukumnya itu ulama sampai sampai berimajinasi, berekspektasi sedemikian rupa, memikirkan sesuatu yang saat itu tidak terjadi, belum terjadi, tetapi dimungkinkan suatu saat terjadi. Nah, sampai sampai begitu gitu ya. Dan itu bagian daripada hukum progresif tadi. Dan teman-teman juga begitu. Kalau punya pemikiran, punya imajinasi, ditulis, dibahas, dikaji, itu tidak masalah. Itu bagian daripada kita mengembangkan keilmuan tadi. Artinya bukan saja membahas sesuatu yang pernah ada, menganalisis sesuatu yang pernah terjadi, tetapi bisa jadi kita memunculkan gagasan baru, memunculkan ide-ide brilian yang orisinil begitu, yang kemudian itu menjadi sumbangan pemikiran kita untuk kajian-kajian yang lebih mendalam berikutnya. Oke ya, itu jadi kaitannya KHS itu yang saya tahu juga akan direvisi, tapi tentu saja merevisi sesuatu itu juga butuh proses ya. Ada tim yang ditunjuk, kemudian juga nanti ada review oleh tim ahli dan seterusnya. Tapi sejauh ini KHS ini masih dirujuk, masih dijadikan sumber hukum material dalam konteks ekonomi syariah, khususnya di peradilan agama. Kemudian tadi ya, saya ulangi kembali sekaligus review. Jadi subjek hukum itu bisa jadi perorangan atau yang biasa dikenal dengan istilah sahsiah atau bi'iyah. Jadi orang per orang begitu ya. Bisa satu orang, bisa dua orang. Atau persekutuan berarti ini kumpulan orang. Bisa juga badan usaha. Baik yang berbadan hukum. Maksudnya yang tercatat dengan akta notaris maupun yang tidak. Yang memiliki kecakapan hukum. Jadi memiliki ahliyah gitu ya, kecakapan. Maka dia disebut dengan subjek hukum. Maka nanti misalnya kalau ada sengketa antara nasabah dengan perbankan syariah,
yaitu kan tidak mungkin banknya datang ke pengadilan karena bank itu adalah subjek hukum dalam konteks saksiyah al-i'tibariyah secara hukum, maka nanti yang datang ya direkturnya atau legal officernya dan lain sebagainya. Nah, itu kaitannya dengan subjek hukum. Dan nasabah berarti dia adalah subjek hukum secara personal, secara perseorangan gitu ya. Yang nanti dia memiliki apabila memiliki kecakapan berarti bisa bertindak di muka persidangan. Tapi kalau misalnya subjek hukum personal tadi memiliki keterbatasan, contoh misalnya orang semula melakukan akad murabahah di Bank Syariah Indonesia. Ketika melakukan akad, dia nyata-nyata dalam keadaan sehat, tidak terganggu penglihatannya, tidak terganggu pendengarannya, dia secara sadar melakukan akad, tidak ada paksaan, tidak ada intimidasi dan seterusnya. Tetapi dalam proses perjalanannya, nah ini kita mulai masuk ke kasus ya. Dalam proses perjalanannya ternyata dia mohon maaf ya, mengalami kecelakaan hebat misalnya. Karena kecelakaan hebat itu dia sampai hilang ingatan dalam waktu yang lama, kemudian sudah dibawa ke rumah sakit juga tidak sembuh-sembuh. Nah, kemudian terjadi apa yang disebut dengan wan prestasi. Karena dia akad murabahah ya, mestinya setiap bulan dia membayar cicilan. Tetapi karena ya tadi dia sudah kondisinya seperti itu, kemudian dia tentu saja tidak cakap bertindak di muka persidangan, maka dalam hal ini dia bisa diwakili oleh kuasa hukumnya atau diwakili oleh wali pengampunya dan seterusnya. Ini dari Kalista mau di dia ada pertanyaan, Pak izin bertanya, bagaimana ijaroh al-muntahiyah bitamlik mempertimbangkan aspek etika dan keadilan dalam penetapan beasiswa yang adil bagi kedua belah pihak. Ya, itu artinya yang namanya akad itu kan kesepakatan dua belah pihak begitu ya. Nah, ini contoh saya sekarang sedang proses akad murabahah untuk mobil ras tipe GR Sport Matic warna putih. Nah, ini contoh konkret ya. Jadi akadnya, tapi ini tidak spesifik di ijarah muntahiyah ya. Ini saya contoh konkret dalam aspek lain. Ya berarti saya bisa request gitu ya. Bisa request untuk dicarikan dealer yang terbaik, yang terpercaya, kemudian dicarikan beberapa pilihan alternatif sehingga saya bisa memilih mana yang paling pas untuk saya. Jadi BSI juga nyaman, enak, tidak dirugikan, saya juga proporsional dan kemudian tidak memberatkan saya. Nah, terkait dengan ijarah muntahiyah bitamlik tadi ya bisa saja terjadi, sangat mungkin terjadi komunikasi antara nasabah dengan perbankan begitu ya, sehingga nanti secara etis dan pertimbangan keadilan menjadi fair begitu ya. Artinya ya kalau kalau jual beli itu kan sebenarnya bebas saja ya. Misalnya saya beli beli HP ini harga 3 juta misalnya, kemudian saya jual dengan harga 6 juta, itu nggak ada masalah, itu halal. Tapi kalau riba itu sekalipun sekalipun apa 1 rupiah pun ya kalau yang pendapat saklek kan ya itu masalah kan kira-kira gitu. Tapi kalau jual beli itu kan bebas gitu ya. Tapi apakah kemudian beretika atau apakah etis saya menjual barang dengan keuntungan 100 kali 100%. Nah, disitulah ya nanti ada kemudian di balik standar kebenaran dan kebaikan itu nanti ada standar etis, ada yang elok dan tidak elok gitu ya. Jadi kalau kemudian saya mendapatkan HP ini dengan harga 3 juta, saya jual 6 juta, ya itu sah-sah saja, itu tidak ada larangannya. Begitu ya. Karena itu pure jual beli, tapi apakah secara etis itu kemudian baik begitu ya? Karena saya memanfaatkan relasi kuasa, karena yang jual ini orang kampung yang nggak tahu, nggak bisa ngecek harga HP di Shopee, nggak bisa lihat di toko HP dan lain sebagainya. Akhirnya saya memanfaatkan ketidaktahuan orang. Ya itulah artinya secara etis bermasalah gitu ya. Nah, kaitannya dengan ijarah muntahiyah di Tamlik tadi, tentu saja LKS atau lembaga keuangan syariah atau lembaga perbankan syariah sudah mempertimbangkan begitu ya
dari sisi etika dan keadilannya jangan sampai memberatkan nasabah. Dan ketika misalnya di akad itu sebelum kita tanda tangan kan bisa kita pelajari. Kalau ternyata memberatkan ya kita bisa nego. Tentu saja dengan alasan dan reasoning yang kita sampaikan nanti bisa ketemu jalan tengahnya. Tapi tentu saja untuk teknis detailnya saya karena kebetulan banyak berhubungan dengan teman-teman di BSI nanti saya akan coba tanyakan ya apakah ini kan sebatas asumsi dan prediksi saya ya. Nanti teknis detailnya seperti apa, kaitannya khusus terkait dengan akad ijarah muntahiyah bitamlik, insya Allah menjadi PR bagi saya, nanti akan saya coba klarifikasi. Sementara begitu ya jawaban saya untuk Mbak Kalista Maulidia. Oke, saya lanjutkan. Jadi kita tadi sampai pada bahasan tentang subjek hukum. Kemudian yang berikutnya, ya, berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering. Nah, ini menarik juga ini. Kaitannya dengan aspek etika dan keadilan gitu ya. Jadi kalau saya memperkerjakan orang, saya bayar seminggu kemudian ya nggak dosa, sepanjang masih saya bayar. Tapi kalau sampai tidak dibayar ya berarti menjadi hutang dan itu kezaliman. Tapi apakah etis saya yang memiliki uang lebih, dia sudah bekerja, dan saya mendapatkan keuntungan manfaat atas pekerjaan dia, tapi saya menunda-nunda untuk memberikan haknya. Jadi artinya kalau bahasanya Cak Nun itu ya tadi ada sesuatu yang benar, ada yang baik, ada yang etis dan tidak etis. Kalau saya ditanya sama orang, Bapak dari mana? Saya dari belakang. Itu benar memang, karena kebetulan saya dari belakang. Tapi tidak baik gitu ya, karena pasti dia tersinggung. Ini main-main orang, gitu ya. Rumah Bapak di mana? Tidak dibawa. Ya memang betul dia tidak sedang membawa rumahnya, tapi tidak baik dan tidak etis. Nah, jadi ketika orang mempekerjakan pekerja, dia membayar upah setelah keringatnya kering ya nggak masalah, atau bahkan berhari-hari setelah dia menyelesaikan pekerjaannya memang nggak dosa. Tetapi secara etika tentu saja tidak demikian. Dan kalau kita berprinsip bahwa kita harus berupaya untuk meneladani baginda Rasulullah dengan semaksimal mungkin, berarti harus kita ikhtiarkan sebelum dia kemudian kering keringatnya, sebelum dia kembali ke rumahnya, ada baiknya sudah kita lunasi, gitu ya. Jadi berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering tadi. Kemudian yang berikutnya soal 4 tadi, manfaat barang atau jasa itu harus bisa dinilai konkret dan dapat dilaksanakan. Gitu ya. Seperti saya misalnya pesan mobil ya jelas mobilnya tipenya ras berarti dikeluarkan oleh Toyota, mau Matic atau yang manual, mau yang tipe tertinggi GR Sport atau tipe G, kemudian warnanya mau yang putih atau silver atau merah atau warna yang lain. Kemudian nanti ketika sudah saya beli mau atas nama saya atau ya jelas gitu ya. Jadi dalam konteks itu kalau dalam konteks sewa ya, artinya jual beli juga sama. Intinya kan substansinya sama, manfaat barang dalam konteks jual beli, dalam konteks sewa menyewa, baik itu sifatnya barang atau jasa itu harus jelas bisa dinilai dan dapat dilaksanakan, tidak mengawang-awang gitu ya. Misalnya orang tiba-tiba menawarkan ke kita liburan ke planet Mars misalnya. Sementara dia tidak pernah riset tentang bepergian ke planet, tidak memiliki kompetensi dan sumber daya untuk pergi ke sana kok kita mau. Nah, itu sebetulnya ya bermasalah itu karena tidak terukur begitu ya dan peluang untuk dapat dilaksanakannya sangat kecil gitu ya. Nah, itu juga artinya kita harus betul-betul selektif ketika melakukan akad. Oke. Terakhir, Rasulullah melarang dua bentuk akad sekaligus dalam satu objek ya. Jadi naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an saf kota ini fi sof an sof kota ini fi sof kotin wahidah tadi. Jadi Rasulullah melarang dua bentuk akad sekaligus dalam satu objek. Jadi artinya semuanya itu boleh, tapi kalau sudah ada larangan yang seperti ini, berarti nggak boleh. Yang dilarang itu ya harus ditinggalkan gitu ya. Tapi sepanjang tidak ada larangan, berarti bisa dilakukan, bisa dilaksanakan. Oke. Baik, yang terakhir ini tadi yang sebatas intermezzo ya, hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih dan kita
Alhamdulillah sudah sampai di penghujung waktu perkuliahan kita di perkuliahan kedua ini. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas atensi dan antusiasme dari kawan-kawan semua. Saya mendoakan semoga ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat dan sama-sama kita kembangkan ya. Kita pelajari kembali, kita review lagi, kita cari kajian-kajian yang lain, kita komparasikan dengan penjelasan-penjelasan yang lain, sehingga apa yang saya jelaskan ini bisa lebih didalami lagi begitu ya, tidak terbatas pada yang kita bahas pada sore hari ini, dan lebih dari itu mudah-mudahan kalau kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya ilmu itu akan berkah. Kalau kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, salah satu perbedaan harta dengan ilmu, kalau harta itu kita yang harus menjaganya, sementara ilmu itu justru yang akan menjaga kita. Jadi kalau kita pergi kemana saja, bawa ilmu nggak khawatir hilang. Justru insya Allah kita akan dihormati, kita akan mendapatkan tempat yang terhormat. Tapi kalau kita membawa properti, ya itu penting juga sih. Cuman yang harus kita ingat bahwa kita yang harus mengeluarkan banyak effort untuk menjaga, kadang muncul kekhawatiran gitu ya. Kalau orang membawa ilmu dimanapun dia tidur nggak akan khawatir dia akan dicuri ilmunya, dan ilmu itu semakin dicuri tidak akan mengurangi ilmu yang dimiliki oleh kita, tapi justru akan menambah keberkahan, menambah kebaikan begitu ya. Jadi multi level marketing yang terbaik itu sebetulnya dalam bidang keilmuan itulah. Jadi kalau saya mengajarkan sesuatu, diterima kemudian diajarkan lagi, orang yang menerima terakhir kali mendapatkan manfaat itu juga akan kembali kepada orang yang pertama. Kalau sabda baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mandalla ala khairin falahu mitlu ajri fa'ilihi. Sesiapa saja yang menunjukkan saudaranya pada kebaikan, kemudian saudaranya itu melakukan kebaikan yang ditunjukkan tadi, maka orang yang menunjukkan kepada kebaikan tadi akan mendapatkan pahala orang yang melakukannya, gitu ya. Kalau dalam puasa Ramadan atau puasa secara umum, siapa saja yang memberi makan orang yang berpuasa, dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut. Saya kira demikian. Terima kasih. Mari sama-sama kita akhiri, kita syukuri, kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Absen Alhamdulillahirabbil terakhir. alamin. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an Kameranya la ya. ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk Bu Restia barangkali ada yang disampaikan Ibu? Iya Pak, izin menyampaikan minggu depan UTS Ya. ya Pak. Minggu Oh depan ya, berarti break dulu ya. ya break dulu. Nah untuk Ya. sekarang semua yang ini kameranya belum aktif nih semuanya nih. Yang lainnya jangan tidur nih Pak. Opal Pak, tidur Pak. Yusuf. Ya, Ayo diaktifkan absen terakhir ya. Kita ambil fotonya dulu ya. Screenshot dulu ya. ya, Semuanya ada nih. Yang lain udah semuanya nih. ya. Sudah. Ya sudah. Oke. Adi mukanya Adi. Saya hitung dari tiga ya. Mundur ya. Hitung mundur ya. Tiga, dua, satu. Tiga, dua, satu. Oke, sip. Silahkan Pak Tito. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Resti. Baik, saya close ya Zoom-nya ya. Ya, Pak, silahkan Pak. Silahkan di Ya, close. ya.